Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Lintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Nah, lanjut pada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan yang sering disebut dengan monetary expansive policy, yang merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Nah, kebijakan ini sering disebut dengan kebijakan uang ketat. Nah, lanjut pada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan terhadap kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM atau keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama, instrumen kebijakan moneter itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Dan yang kelima itu ada kebijakan dorongan moral. Yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, dalam kebijakan moneter ini ada beberapa mazhab. Nah, jadi beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, mazhab pertama itu atau istisaduna, dan yang kedua itu mazhab kedua atau mainstream. Nah, kita bahas pada mazhab yang pertama terlebih dahulu. Jadi pada mazhab pertama atau istisaduna ini adalah pada mazhab ini itu dikatakan tidak ada kebijakan moneter karena pada sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang itu sangat minim. Nah, yang kedua kebijakan atau mazhab kedua atau mainstream. Nah, pada mazhab ini dikatakan bahwa tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Mazhab ini juga merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mencapai besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan kepada peningkatan produktivitas perekonomian secara menyeluruh. Nah, lanjut pada pembahasan yang terakhir itu adalah instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada nisbabul ikhtiyati, yang kedua ada iqna al-ma'wi, yang ketiga ada nisbabul iqrad, yang keempat ada i'adatus sanadat, yang kelima ada asyuku al-islamiyah, yang keenam ada islamic suku, dan yang ketujuh ada al-istismar al-hukumi, dan yang terakhir adalah adatut tasdik. Nah, itu tadi penjelasan tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.